Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait statement yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh para politikus yang membuat Indonesia dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 sejatinya akan digelar di Indonesia pada 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Persiapan terkait dengan perhelatan tersebut sebenarnya sudah dilakukan selama 3 tahun lamanya. Bali yang dipilih sebagai salah satu city host kemudian malah berulah dengan statement yang dilakukan oleh gubernurnya. Dari statement yang dilakukan oleh gubernur Bali, akhirnya FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 lewat pernyataan resmi yang mengatakan bahwa Indonesia tidak dapat sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terkait dengan situasi terkini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berjuang maksimal agar Piala Dunia U20 2023 tetap digelar di Indonesia. Namun akhirnya Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA tetap memutuskan helatan akbar itu batal dilakukan di tanah air. Erick Thohir mengungkapkan alasan FIFA salah satunya adalah adanya intervensi dari kepala daerah terkait pernyataan dari Iwayan Koster dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Erick mengaku sudah berjuang melobi FIFA. Kenapa dia diutus Jokowi? Karena Erick mempunyai pengalaman mengelola klub sepak bola level internasional, sehingga dia mengetahui bagaimana kinerja dari FIFA. Indikasi intervensi ini terjadi dalam sebulan terakhir dalam bentuk penolakan keikutsertaan Israel sebagai peserta dunia, maksud kami peserta Piala Dunia U20 melalui kepala daerah yang sedianya jadi city host alias daerah penyelenggara dan bisa dikategorikan sebagai government. Jadi alasan dari FIFA itu ya karena kepala daerah mencampurin urusan sepak bola, padahal harusnya sepak bola itu berdiri sendiri, gak bisa diintervensi oleh pemerintah, apalagi kepala daerah. Erick Thohir menyebut para city host sejatinya sudah berkomitmen untuk mendukung kelancaran Piala Dunia U20. Sayangnya intervensi yang ada sepertinya tidak dapat ditoleransi oleh FIFA.
timnas U20 pun harus mengubur mimpi berlaga di ajang sepak bola dunia. Garuda Muda yang dapat tiket lolos dengan keuntungan sebagai tuan rumah kini berderai air mata. Seperti itulah kira-kira. Kayak ada lagu-lagunya ya. Siapa yang menolak sebenarnya? Pertama sekali yang mengajukan penolakan adalah Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Keduanya itu adalah kader PDIP. Lalu yang menolak juga adalah Partai Keadilan Sejahtera, juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, Majelis Ulama Indonesia MUI, Organisasi Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris Pertama, Persaudaraan Alumni 212. Hal-hal yang mereka sampaikan, ya, yang tadi saya sebutkan itu, mereka mengatakan keberatan soal kedatangan Israel. Termasuk mereka meminta kepada Menpora untuk menolak tim Israel dengan cara menyurati Menpora. Ya. Jadi penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia dilakukan pertama sekali pada 14 Maret 2023. Wayan Koster mengirim surat resmi terkait dengan penolakan Israel bernomor T.00.426-11470-secret. Ya, jadi Wayan Koster sudah mengirimkan suratnya pertama sekali kepada Menpora. Setelah itu muncul penolakan kembali dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, mungkin kalau Wayan Koster pada saat itu menolak, publik nggak terlalu memandang ya, karena Wayan Koster tidak masuk dalam agenda 2024. Kita juga bingung, harusnya Bali itu adalah tempat yang toleran, termasuk gubernurnya. Kenapa tiba-tiba seorang Wayan Koster mengeluarkan statement penolakan terhadap timnas Israel? Ya, akibat dari pernyataan Ganjar Pranowo, akun media sosialnya dibanjiri kritik, kekecewaan dari netizen. Bahkan sejumlah pemain timnas U20 pun ikut berkomentar di akun Ganjar. Kita nggak tahu apa tujuan dari Ganjar mengeluarkan statement tersebut. Yang pasti tidak mungkin seorang Ganjar berani mengeluarkan statement tersebut tanpa persetujuan. Ya, bayangkan aja, dia berani menolak timnas Israel. Padahal kita tahu selama ini PDIP itu juga tidak pernah namanya menolak dari manapun, ya, termasuk dari dari Israel ya. Dalam statement-statement politik mereka nggak ada, karena PDI itu politiknya bebas aktif tanpa memihak. Bahkan PDIP kalau urusan-urusan terkait dengan politik praktis dia nggak mau. Tapi kenapa kali ini PDIP mau mengeluarkan statement seperti itu melalui Gubernur
Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Sekarang malah ada viral statement dari Trimedia yang pernah dia ucapkan tahun 2022. Ya, itu diangkat oleh apalagi netizen terkait pernyataan dari politisi senior PDIP. Waktu itu dia katakan mempertanyakan apa prestasi yang diraih oleh Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah. Trimed menyebut Ganjar tak mempunyai prestasi meski telah menjabat 2 periode. Baik, ini dikeluarkan oleh netizen lagi karena netizen kecewa terhadap pernyataan dari Ganjar, sehingga dibongkar netizen kembali pernyataan dari teman politik dari Ganjar sendiri. Ya, sementara pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyebut penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 tahun 2023 ini akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar di Pilpres 2024. Menurut beliau, penolakan Ganjar juga akan mengubah peta koalisi Pilpres 2024 yang sudah lama direncanakan. Ujang menilai pendukung-pendukung Presiden Jokowi dan supporter sepak bola juga berpotensi menarik dukungan terhadap Ganjar. Tak hanya itu, Ujang menyampaikan Ganjar juga terancam kehilangan dukungan dari Presiden Jokowi sebagai Capres 2024. Padahal Jokowi sebelumnya kerap mengendorse dan menginginkan Ganjar sebagai Capres. Ya, dulu sebelum statement dari Ganjar, bahkan Jokowi mengendorse bilang, ya calon presiden 2024 itu yang rambutnya ubanan putih-putih, ya kan? Bayangkan aja waktu Munas PDIP, Ganjar sempat dielu-elukan, ya. Ternyata sekarang semua sudah menolak Ganjar. Ya, menolak Ganjar sebagai Capres tahun 2024. Menurut Ujang, penolakan terhadap timnas Israel sangat merugikan Ganjar. Alih-alih mendapat dukungan dari kelompok Islam, Ganjar disebut malah membuat masyarakat Indonesia marah, ya. Jadi bukan dia kira mungkin agar mendapat dukungan dari kelompok Islam, tapi ternyata semua rakyat Indonesia marah sama Ganjar. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengungkit soal batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jokowi mengenang betapa sulitnya perjuangan Indonesia mengajukan sebagai tuan rumah hingga akhirnya gol. Jokowi membeberkan perhelatan Piala Dunia U20 sebetulnya sudah ditandatangani oleh pemerintah kota hingga provinsi. Artinya, kan kalau sudah ditetapkan Indonesia menjadi tuan rumah U20, menurut Jokowi itu sebenarnya sudah persetujuan dari daerah-daerah sebagai penyelenggaranya, terutama dalam hal ini Bali, karena sudah membuat MOU ya kepada pemerintah pusat dan juga kepada FIFA. Ya, tapi kita nggak tahu kenapa tiba-tiba Gubernur Bali mengeluarkan statement yang membuat blunder. Padahal kita tahu Bali itu adalah daerah yang sangat toleran. Menurut Jokowi, persiapan kita sebagai tuan rumah Piala Dunia
itu memakan waktu 3 tahun. Menurut beliau, Indonesia akhirnya terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia setelah melalui perjuangan yang keras. Jokowi juga membahas terkait apa yang disebut dengan country host guarantee hingga city host guarantee terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20. Jokowi menyampaikan garansi penyelenggaraan itu juga ditandatangani hingga ke tingkat pemerintah, provinsi, dan kota. Sehingga Jokowi menyayangkan Indonesia pada akhirnya gagal jadi tuan rumah. Ya, bayangkan aja. Indonesia yang tadi berharap menjadi tuan rumah U20 akhirnya gagal oleh karena statement yang tidak harus dibuat. Oleh karena statement yang tidak harus dia keluarkan. Kenapa rupanya? Kalau Israel datang. Ya. Bukankah kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan menjaga ketertiban dunia? Ya, artinya kita tidak boleh memihak. Indonesia negara non-blok, tidak ada kita pihak-pihak negara manapun. Yang mana menguntungkan buat Indonesia bagi kepentingan politik luar negerinya, harusnya tidak perlu Indonesia menolak kedatangan timnas Israel. Ya, pembatalan Piala Dunia U20 ya membuat Indonesia kehilangan potensi ekonomi hingga 100 triliun. Bayangkan aja, karena pembatalan itu kita kehilangan potensi harusnya mendapat 100 triliun. Sayang sekali kan? Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Bapak Muhammad Faisal, pada Minggu tanggal 2 bulan 4 tahun 2023. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, beberapa sektor bisnis yang akan paling berdampak dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah U20 2023 ini, yang paling berdampak dia bilang adalah dari sektor pariwisata, transportasi, restoran, makanan dan minuman, akomodasi, pakaian, hingga aksesoris. Bayangkan aja, mungkin sudah ada hotel-hotel yang sudah mempersiapkan di Bali sana, membeli bahan-bahan atau mempersiapkan kamar-kamar, merenovasi hotel-hotel untuk kedatangan para turis yang mau menonton perhelatan Piala Dunia U20 tahun 2023 ini pada bulan Mei sampai Juni. Tapi oleh karena Indonesia dicoret dari tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20, sehingga semua rugi. Bayangkan aja, mereka sudah merenovasi hotel, ya, mempersiapkan mungkin industri tekstil untuk membuat kaos-kaos atau apalah sebagai cenderamata buat perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Semuanya akhirnya gagal, gigit jari. Sudah berapa rugi itu? Beginilah kalau politik dicampur adukan dengan sepak bola. Sehingga apa?
sehingga merugikan seluruh masyarakat dari manapun itu. Ya, harusnya pencinta bola dari seluruh dunia datang ke Indonesia menonton perhelatan ini. Akhirnya tidak ada. Gigi jari. Bayangkan aja. Semua itu mau transportasi, mau hotel-hotel, sekarang gigi jari. Harusnya bayangkan potensi mendapat masukan kepada negara 100 triliun hilang percuma gara-gara nggak bisa menahan diri. Pemimpinnya tidak visioner. Calon pemimpinnya tidak visioner. Hanya ABS. Kalau pemimpin yang ABS, ya jangan dipilih. Ya nggak tahu kita nih, pemilih Indonesia ini kan gampang lupa, gampang memaafkan. Dengan statement-statement seperti ini, apakah nanti lupa Indonesia, rakyat Indonesia tahun 2024 masih memilih pemimpin yang asal ngoceh-ngoceh aja? Ya, ini bahaya Indonesia nih. Menjadi pemimpin yang asal ngoceh-ngoceh aja, mau jadi apa? Mau dibawa kemana Indonesia nih? Kalau masalah politik pun dibawa ke dalam olahraga, udahlah, nggak beres. Bagaimana Indonesia nanti menjadi ekonomi 5 besar dunia seperti yang diharapkan Pak Jokowi? Kalau urusan politik pun dibawa ke urusan olahraga, bola. Hancur kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita berharap kepada pemimpin masa depan, ya berujarlah dengan baik. Berpikir Anda berucap sebelum Anda mengeluarkan statement, sehingga tidak merugikan masyarakat Indonesia. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, silakan subscribe. Berkomentar silakan share pada teman-temannya. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip seperti channel yang lain. Di sini channelnya mendidik. Ya, Anda menonton channel ini, Anda berpotensi mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan hukum dan politik. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, tetap menjaga persatuan bagi kita seluruh Indonesia. Biarlah pemimpinnya tidak benar, tapi kita tetap bersatu. Terima kasih, selamat siang.